Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Memang minggu-minggu ini saya itu sedang banyak tugas, Bu. Itu ya, tapi sebisa mungkin lah bisa memanage waktu sih, Bu. Gitu. Mungkin juga kemarinnya kita sempat diskusi juga, Bu, untuk tujuan rencana kita ya untuk observasi ya, observasi. Nah mungkin kemarin saya belum sempat sih, Bu, karena waktunya kan mepet ya gitu. Jadi mungkin baru bisa hari ini gitu. Nah jadi hari ini, Bu, tujuan kita itu akan melaksanakan praobservasi, Bu, gitu. Nah di mana praobservasi ini bertujuan untuk melihat kesiapan Ibu pada saat nanti akan melaksanakan observasi gitu. Nah selain itu juga mungkin nanti Ibu bisa menyampaikan dari mulai tujuan Ibu, tujuan pembelajarannya apa Ibu nanti ketika diobservasi, juga area-area pengembangannya ya. Oke, bisa kita mulai, Bu, ya? Ya boleh Bapak. Oke, yang pertama, Bu, yang saya ingin tanyakan itu terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di pembelajaran, Bu. Iya, baik. Untuk tujuan pembelajaran sendiri rencananya yang sudah saya tuliskan berdasarkan rancangan, yaitu pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi aksara Sunda dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memahami bentuk struktur dasar tulisan aksara Sunda dengan tepat dan benar. Lalu yang ketiga adalah peserta didik mampu menuliskan aksara Sunda dari aksara Latin secara benar dan tepat. Oke, jadi itu ya, Bu, ada 3, Bu, ya? Betul. 3 tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini dan nanti ketika akan diobservasi, Bu, ya, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan nih ya terkait nanti kita pelaksanaan diobservasinya itu apa aja, Bu? Kira-kira bisa disampaikan, Bu? Iya, baik. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai atau hendak dicapai tersendiri ada 2, yaitu area pengetahuan meliputi peserta didik mengidentifikasi aksara Sunda dimulai dari aksara suara atau vokal mandiri, lalu aksara Sunda konsonan dan ngalagena, kemudian angka. Lalu yang kedua, dalam area pengetahuan peserta didik memahami bentuk dasar tulisan aksara Sunda. Sedangkan untuk area keterampilan sendiri, peserta didik menuliskan aksara Sunda dari aksara Latin atau biasa disebut dengan transliterasi. Oke, ada 2, Bu, ya. Ranahnya itu ada ke pengetahuan dan keterampilan. Nah, mungkin Ibu juga sudah menyiapkan rancangan pembelajaran ya. Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan juga nih strateginya apa, model pembelajarannya apa, dan juga metode mungkin Ibu bisa sampaikan, Bu. Kira-kira apa aja, Bu? Iya, baik. Untuk strategi pembelajarannya sendiri yang dipersiapkan, strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional atau KSE menggunakan model pembelajarannya yaitu make a match dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, penugasan, lalu juga tanya jawab, seperti itu, Bapak. Oke, luar biasa nih, Bu. Cukup padat ya, Bu, ya. Dari mulai tadi saya catat nih ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya dan mengintegrasikan KSE. Juga Ibu tadi ada model pembelajaran menggunakan apa, make match ya? Iya, betul. Juga ada diskusi dan pengelompokan. Ini cukup padat lah, Bu, ya. Nah, untuk persiapan nih untuk rancangan yang sudah dibuat, Bu. Nah, di sini mungkin pasti memerlukan media, Bu, ya, gitu. Nah, kira-kira bisa Ibu sampaikan media apa saja yang Ibu perlukan untuk nanti pada saat observasi, Bu? Iya, baik. Untuk medianya sendiri yang dibutuhkan adalah kartu games, kemudian laptop, gawai, kemudian proyektor, lalu buku berbahasa Sunda, baik itu buku fiksi dan juga kamus bahasa Sunda dan kamus aksara Sunda, seperti itu. Oke. Nah, mungkin, Bu, ini saya lihat sudah sangat lengkap, Bu, ya. Nah, kira-kira, Bu, kapan nih kita pelaksananya untuk bisa melaksanakan observasinya, Bu? Iya, untuk rencananya akan dilaksanakan insya Allah di hari Rabu atau pekan depan mungkin, Pak. Okay. Di kelas 10 tentu saja, karena memang saya mengajarnya di kelas 10. Oke. Rabu pekan depan, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, Bu, ya, nanti pada saat pelaksanaannya ya. Jadi mungkin pada saat nanti observasi, hal yang akan saya lakukan adalah saya akan mencatat, Bu, hal-hal yang nanti menjadi sebuah
area yang akan dikembangkan di observasi itu. Nah, nanti setelah observasi Bu, kita akan ada satu tahapan lagi, yaitu tahapan pasca observasi. Nanti untuk pasca observasi itu akan dihadiri oleh pengajar praktik. Jadi mungkin nanti ada 3 tahapan dari awal. Sekarang itu pra, nanti observasi, dan saya akan mencatat hal-hal yang tadi Ibu sampaikan juga, dan juga nanti terakhir ada pasca observasi. Ya seperti ini sih Bu, diskusi seperti inilah, kurang lebih seperti ini diskusinya gitu. Nah, yang terakhir mungkin Bu ya, dari percakapan hari ini, dari percakapan praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih, gitu, atau yang Ibu rasakan lah gitu. Iya, untuk yang saya dapatkan mungkin secara saya pribadi adalah bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, lalu kemudian persiapan juga akan lebih matang, dan tentunya akan lebih percaya diri ketika nanti diobservasi, seperti itu Bapak. Oke, ya memang betul Bu, yang Ibu rasakan itu memang sesuai dengan tujuannya ya, itu praobservasi, bahwa untuk melihat kesiapan Ibu dalam nanti pada saat kegiatan observasi. Oke Bu, mungkin sudah cukup ya untuk diskusinya nih, ini udah cukup luar biasa sekali nih diskusinya, saya udah catat lengkap sekali. Mudah-mudahan nanti pekan depan Bu ya, pekan depan kita bisa bertemu pada kegiatan observasinya gitu ya. Terima kasih atasnya Bu, sampai ketemu minggu depan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra.
Nah, ieu nu kamari tah can ku ibu pedat. Aya nu tiasa macakeun? Macakeun? Saha nami teh? Aprija. Sok Aprija. Wisawana aksara Sunda. Aksara mangrupa sumber tina basa jeung sastra. Aksara oge mangrupa salah sahiji alat pikeun mereka membaca tina wangun tulisan. Ya. Tah aksara sorangan tingawitan hidup can lahir nepi ka ayeuna eta geus sababaraha kali aya parobihan sanajan eta aksara Laten. Kitu deui dina aksara Sunda. Kumaha urang boga data primer, data nu bisa divalidasi kebenaranna upami teu aya aksarana ngan saukur cenah. Matakna kan naon namina teh upami aksara mah moal nepi ka leungit sajarahna lantaran bukti tinulis. Oke. Terus proses alih aksarana disebut transliterasi. Oke, ibu mau ka dieu heula emang ngan awal hunkul aya 7 wangun aksara. Aksara naon nu kahiji? Kadua. Nomor 2 naon kabaca teu? Nagari. Nu katilu? Nu kaopat? Nu kalima? Aksara Jawa. Terakhir Laten. Urang sanajan aya 7 jenis aksara ieu, tapi urang bakal masukna nu anyar-anyar ka handap. Aksara Laten ieu teh nya nu tos ditranslate disebatna aksara ngaleuna. Oke. Ya atosnya. Ya atos kan? Nah, urang teraskeun nu minggon kamari panginten hidup catat. Aya pakakas vokalisasi atanapi disebutna rarangken. Aya sabaraha hiji? 13. Tos paham dugi ka dieu? Tacan, tapi tos nyerat? Tos tacan. Iya. Ciriannya upami hidap tos nyeratkeun, cirian anu ku ibu sebatkeun rarangkenna nganggo wangun anu sami. Misalkeun anu ieu disebatan naon? Nu bentukna siga 7. Panghulu. Nomor sabaraha misalkeun? Panghulu. Misalkan nomor hiji pasian buleud, bentukanana buleud. Anu aya genep ieu kanggo ngarobah konsonan. Ibu hoyong larang, hoyong naros heula. Vokalisasi ieu tiasa digunakeun kanggo aksara mana wae, naha ngalageuna hungkul, naha suara oge tiasa, atanapi ngan suara hungkul nu tiasa dianggo. Tanda vokalisasi, coba pikirkeun. Naha aksara suara atanapi vokal hungkul nu tiasa nganggo, naha aksara konsonan hungkul nu tiasa nganggo. Sok, coba tebak. Biasalah oge. Konsonan atanapi vokal? Konsonan. Disclaimer heula nya, meureun disclaimer heula ti ibu. Nalika hidup diajar nu ngaranna rarangken eta ngan tiasa digunakeun kanggo konsonan. Vokal mandiri atanapi aksara suara teu tiasa nganggo tanda atanapi pakakas vokalisasi. Oke, ieu panghulu ieu. Anu bentukna 7 di handap ya teh kieu nya, ya nu titik-titik atanapi garis-garis teh kanggo nuliskeun aksara. CM. Panyaku. Kamana deh? Ieu namina panghulu, fungsina kanggo ngarobah konsonan anu pangkarna A jadi I. Oke, jadi I.
Ibu tulisnya. Nah, posisina nalika mendakan nu ngaranna rarangken di tengah, posisina tepat di tengah aksara. Ulah dipayun teuing, ulah dipengker. Oke. Terus nu kadua ieu kanggo ngarubah jadi jadi disebatna panyuku. Panyuku sanes panyiku a jantan u nyeta panyuku contohna ya dibacana naon coba ya dibaca ku iya dibaca ki oke taya nu lepat anu bentukna siga V eta rarangkeun naon pamepet pamepet nalika taya curak berarti dibacana pamepet pamepet ame mampet tah cenah pamepet ngarubah tina a jadi kadewe lah ibu langsung kade oke panghulu atosnya ya panyuku atos ya pamepet ya pamepet ketos ya orang main game ame gancang pamepet mun ngingatkeun ngaran rarangken apalkeunana ti dieuna mun simbol di dieuna lobana kieu hungkul berarti pasti pamepet ya ka jadi dibaca terus nomor 4 nu mirip deui nyaeta paneuleng paneuleng berarti ngarubah ti a jadi sapertos kieu dibaca nak terus ibu teraskeun nomor 5 paneleng paneleng kanggo ngarubah sora a jadi nanu ieu nembe dibaca bentukna kade aya nu nonnya mirip sarang ieu panolong duadana sami simbolna Z anu kada diperhatoskeun nya eta ieu nalika nu ngabedakeun jeung O tanda Z na upami kanggo perhatoskeun buntut tengahna duanana sami sareng O sami upami buntut tengahna kapengker ieu pasti jantan hidap ulah nepika nulis atawa O siga kieu nya ieu salah jantan tong asal di tengahna sami henteu upami ieu jantan teras anu hiji deui kapayun buntutna jiga kapayun pokona mah ieu berarti ya kela ibu jantan emot oke pokona mun misalkeun garisna kapengker eta upami kapayun eta teras nu terakhir kanggo bagian konsonan ngagenti pisan nyaeta pamaeh simbolna siga angka ain manehanana maehkeun contohna kieu ya kan ieu nu ya upami taya tanda pamaeh dibacana naon ka tapi nalika aya pamaeh a dipengkerna leungit a na jadi leungit dibacana jadi ka kitu hungkul upami ieu dibacana naon naon dibacana salila aya ieu tetep dibacana hungkul oke urang terasnya urang teras kaya contohna babata paeh babat ieu nganggo nu di luhur naon tadi namina panghulu ieu nganggo nu di handap namina panyuku ieu paneleng anu ieu panolong teras terakhir nu ieu
Babat, bibit, bubut, bebet, bobot, sareng bebet. Oke, terus nomor 8 ieu cirian nu tadi anu namira rangken eta bentukanana upami tiasa dina penomeranana. Kan hidup teh nulis nomor hiji misalkan panghulu. Tadi siga tadi dibentuk heula supados emut nu mana fungsina beda-beda. Oke, orang masuk ke rangken pangwisad. Pangwisad teh kanggo nambihan ngang. Ieu nu kada diparatoskeun. Pangwisad, panyakra, sareng hiji deui nya. Hiji deui kala. Pangwisad ngang ha. Tinggalnya contohna bakal sami. Ka jeung ha. Dina pangwisad ieu dibacana naon? Kah. Oh, eta salah. Kadahna sora. Sanes nambih ngang nambih sora. Kedapnya. Bari ngantosan, oke, urang ada mal kelompok, jumlahna ya genep kelompok. Kedap bakal dibagikeun ku ibu latihan soalna. Panas. Panas ya, hareudang pisan teu? Ngaheab. Ya. Orang pangwisad heula. Tadi tos dirobih ku. Aya pangwisad eta tandana simbolna siga petik di handap. Terus aya deui anu nambihan R naon? Panglayar. Bentukanana siga naon? Siga petir. Siga N, siga Z. Terus nu hiji deui nyaeta panyecek bentukna buleud. Ya dibacana kah ieu ieu kar ieu kang. Oke. Yuk tilu deui. Terus anu 11 panyakra. Ieu bentena panyakra. Terus teh panyiku jeung pamingkal. Ieu bedana. Oke, di tas aya nu kieu. Aya panyakra. Ciga kumis, aya panyiku, aya pamingkal. Tiluan ieu fungsina beda jeung nu tadi. Upami nu tadi nambihan sora, upami nu tilu ieu nambihan naon namina? Ngasupkeun naon? Ngang. Ieu dibacana naon cobi? Dasarna ka masuk di tengah nyusup kra. Terus ieu dibacana naon? Nu simbol lagi ya? Kla. Terakhir ieu bedana sareng nu tadi nu tilu. Upami nu tadi di pengkerna, upami nu ieu mah di nyisip, dia menyusup. Orang masuk kana nu kelompok aya patarosan heula? Aya atau sajam. Oke, orang kana kelompok heula. Kelompokna anu sakelompok, kelompok hiji Ajeng dugi ka Aulia hungkul mana? Lajeng Aulia Nurjana dugi ka Hilya. Aulia Nurjana dugi ka Hilya. Rangame ieu. Indriana dugi ka Neng Ria Siti Daria. Rahmadiani dugi ka Royan. Safina dugi ka Zulfa. Sok calikna berkelompok lah.
nyamut heula pelajaran anu kamari salaras nama anu aksara dasar. Bukuna ditutup. Bukuna ditutup. Bukuna ditutup. Oke. Ibu gaduh kartu aksara. Hidap tugasna nyaeta kenyandak. Terus nyebutkeun eta aksara naon. Ibu teknisna kayak orang contohan. Aksara dasar. Konsonan sareng vokal. Tong ningali buku. Ulah dikampalkeun tapi kudu bari ngemut we. Oke. Anu kahiji contohna kieu. Canak dua. Canak dua. Dua. Sok pos. Ya teh aya. Kalian teh sabaraha 38? Dikiranya sabaraha? Hah? Nu terlebat sa? 2. 3 genepnya. 2 heula. Anu sadaya nu tacan? Kelompok Royan. Manis suara, Pak. Iya, tos? Buka ulah. Lawaka. Ya. Betul. Oke. Pas dibuka tacan. Buka. Sebutkeun eta anu hidap cepeng aksara naon? Ga. Terus? Kela. Tos dihafal. Iya naon? Hah? Salah. Itu. Anu itu. Karena kumaha nulisna? Salah. Kela. Tiga bagian kabagian naon? Ala. XA sareng tangga. Terus itu? Nah, itu. Eta naon? Oke, terus. Terus. Hah? Ha sareng? Ga. Anu itu? Baca. Oke. Sekarang ayeuna ti aksara eta anu kenging di bangkara dicoretan ya. Tuliskeun rarangken anu tadi 13 otak-atik weh misal kieu anu kabagian anu nu ibu teu nyanaknya. Nah, misalkeun ibu kabagian aksara naon ya? Ya aksara naon? Ayo ingat-ingat nu jiga 7. Sanesa. Di pangkarna di kartu belakangna kan kosong kan? Tulis di modif engke urang cross check ka babaturanana kelompok nu sajen bisa nebak. Misal jadi jadi naon? Naon? Sok tulis bahwa nama tong rame. Tulis. Di pangkarna. Cocoretan we mah kanggo cocoretan. Tong nepi ka babaturan kelompok sajen apaleun. Lantaran ke di switch ka kelompok nu sajen. Atos.
rarangken. Kamu tiasa nganggur rarangken. Berarti nu itu nah hungkul. Ibu kalau salah satunya gak apa-apa. Tanah naon? Ibu kalimat X gimana tuh bikin kalimat? Nya tanah naon kun we. Bebas we. Yang ini doang ya. Nyet bade nu eta salah sahiji tanah naon. Tong deui bejan atuh karunya teuing. Be, pokona mah nya hiji weh. Kanggo sakata hungkul. Boleh ditambahin apa? Aksara nu sejen. Ditambahin lagi belakangnya gitu apa gimana? Nya ditulis ulang di pangkerna, nganggo tambahan rarangkena bade nganggo nu mana. Ategar biasa teh jam sabaraha? Ategar biasa.
Enak banget ngeliat videonya. Apa? Harus menang ya, Mas? Harus.
duduk dulu per kelompok. Ke ibu. Bar punten bar. Lagi bar. Mundur bar. Mantap gitu. Ibu, mati ya. Sok jaga ini. Jadi berenya jadi yuk lebih capek. Risna katanya Bu. Saya pelajaran kali ini asik seru dan libur. Mudah-mudahan pembelajaran ayeuna bisa jantan pertama kalina dan terakhir kalina di pembelajaran tersebut. Tidak pasti belajar di ruangan dia karena kemana-mana masih mendengar apa ngomong pas belajar. Terus kan kalau tapi kita masih belajar lagi. Ya kita masih ambil. Iya. Jantan tadi video pas diajar. Sadaya pas beres kamu aksara sudah sama yang bisa atau dengan yang angkat. Ayo kata pesan dulu. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Merin? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah.
untuk hari ini Bu Merin kita bertemu lagi ya di tahapan selanjutnya. Setelah kemarin kita menjalankan dua kegiatan ya, yaitu pra dan observasinya. Nah, untuk kegiatan sekarang adalah pasca observasi. Nah, untuk ke tahapan ketiga ini kita ditemani oleh Bapak Ujang sebagai pengajar praktik yang akan melihat bagaimana proses kita dalam melakukan pasca observasi ini. Mungkin langsung saja mungkin Pak ya kita mulai. Bu Merin bisa kita mulai ya? Boleh. Oke, yang pertama Bu Merin, dari kemarin hasil kita setelah melaksanakan dua kegiatan yaitu pra dan observasinya, apa yang Bu Merin rasakan? Tentu saja setelah dilaksanakan pra dengan observasinya lega sebetulnya ya Pak ya. Yang pertama adalah lega. Kemudian banyak hal yang menjadi motivasi saya untuk berkembang lebih baik, lalu untuk menyampaikan juga jadi lebih dipersiapkan, lebih terencana dan juga matang sebetulnya. Oke, selanjutnya Bu Merin, kemarin kan di pra itu kita sudah mendiskusikan tentang arah pengembangan ya, pengembangan dan juga strategi apa saja. Mungkin saya juga bertanya kemarin dan saya sudah tuliskan juga di lembar catatannya. Nah, boleh mungkin di saat kemarin pembelajaran di kelas area pengembangan dan strategi apa yang sudah Bu Merin terapkan? Iya baik. Untuk area pengembangan sendiri ada dua, yaitu area pengetahuan dengan area keterampilan. Di dalam ranah area pengetahuan itu terdiri dari peserta didik mengidentifikasi aksara Sunda dari mulai aksara suara atau aksara vokal, kemudian aksara konsonan atau ngalagena dan juga aksara angka. Lalu yang kedua, dalam area pengetahuan peserta didik memahami bentuk dasar tulisan aksara Sunda. Lalu pada area keterampilan peserta didik menuliskan aksara Sunda dari aksara Latin atau disebut dengan transliterasi. Sedangkan pada strategi yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian dilaksanakan, strategi pembelajarannya sudah berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Lalu menggunakan model pembelajaran, di sini saya menggunakannya make a match atau nyari pasangan dengan metode pembelajaran berupa diskusi, penugasan, juga tanya jawab. Seperti itu, Bapak. Oke. Nah, dari hasil kemarin kita observasi ya dan yang mungkin Bu Merin rasakan juga. Nah, apa saja yang menurut Bu Merin hal-hal baik apa saja yang sudah Bu Merin rasakan baik ataupun yang Bu Merin rasakan kurang gitu. Menurut Bu Merin ya, kira-kira apa saja Bu Merin? Iya, untuk hal-hal baik yang sudah dilaksanakan tentu saja karena sudah direncanakan dengan cukup baik. Pada saat pelaksanaan atau kejadian di kelas, KBM di kelas itu tentunya sesuai, alhamdulillah Bapak. Lalu tentu saja karena tujuan saya untuk siswa mengikuti dengan aktif, dengan ceria, materi juga tersampaikan dengan baik, itu tentu saja menjadi hal menyenangkan sebagai individu, saya sebagai guru. Lalu mungkin beberapa catatan. Ada beberapa catatan di kelas adalah mungkin pada saat manajemen waktu saja sebetulnya, karena memang terkendalanya, mungkin bukan kendala ya, tapi lebih kendalanya di saya pada saat harus memanage waktu, terutama pada bagian-bagian seperti simulasi dengan menggunakan kartu itu sendiri, seperti itu. Oke, yang match-match itu Bu ya? Iya betul. Nah, karena antusias. Oh ya betul. Nah, kira-kira Bu Merin untuk dari tadi ya ada yang mungkin kata Bu Merin itu kendala ya, yaitu pada saat memanajemen waktu, pada saat melakukan simulasi match itu ya. Dan memang saya juga melihat di observasi itu luar biasa, anak itu sangat antusias gitu. Nah, kira-kira ada nggak solusi yang bisa Bu Merin tawarkan untuk bisa meminimalisir gitu ya, meminimalisir terkait manajemen waktu ini agar mungkin tepat waktu ya. Iya gitu. betul. Nah, kira-kira ada nggak dari Bu Merin? Mungkin ada yang terlewatkan pada saat pembelajaran itu, tidak disampaikan alokasi waktu untuk anak ketika pembelajaran. Ya. Untuk permainan kartu sebetulnya mungkin di sana. Jadi itu yang menjadi catatan khusus saya untuk nantinya dipersiapkan kembali. Jadi memang harus disampaikan ke anak alokasi waktu atau estimasi waktu untuk permainan itu berapa menit. Ya. Oke, luar biasa ya Bu Merin.
Selanjutnya ini mungkin ada sedikit catatan yang saya catat juga Bu Merin ya kemarin. Memang tepat sama gitu ya. Sebelumnya saya apresiasi sekali apa yang Bu Merin lakukan di kelas, itu luar biasa, dari mulai perencanaannya, ada penerapan diferensiasinya, ada kemarin juga sempat ya menerapkan juga KSE gitu ya, sosial emosionalnya juga. Nah ini ada yang menarik juga terkait make a match, mungkin ya ini juga jadi insight baru juga ya gitu, make a match. Kemarin saya lihat siswa itu sangat antusias, tapi memang betul nih kalau boleh saya berikan masukan Bu Merin, memang tadi itu yang Bu Merin sebutkan itu sudah saya catat juga gitu terkait alokasi waktu. Nah memang tadi mungkin sudah Bu Merin jawab juga bagaimana solusinya, itu tadi itu apa, memberikan arahan informasi waktunya untuk siswa, karena kalau sudah senang mungkin siswa betul. Juga ya sampai kelupaan waktu gitu saking apa menariknya gitu simulasi untuk make a match ini gitu. Nah kira-kira Bu Merin ini untuk ada pengembangan kedepannya yang akan Bu Merin lakukan gitu ya terkait ini sudah bagus, sudah sangat bagus sekali saya lihat antusiasme siswa murid-murid gitu ya, dan juga pengondisian juga sudah sangat luar biasa. Nah kira-kira dari yang sudah bagus ini ada pengembangan kedepannya apa yang akan Bu Merin terapkan? Tentu saja model ini akan digunakan kembali tapi dengan variasi yang lebih beragam, kemudian waktunya juga akan tentu saja diatur kembali sedemikian rupa agar sesuai dengan target 2 jam pembelajaran. Lalu untuk siswanya sendiri, karena memang ini banyaknya tugasnya berkelompok, bertim, itu harus lebih diperhatikan dari masing-masing kelompok, karena khawatirnya ada yang aktif dalam satu kelompok, ternyata dalam kelompok itu ada juga yang pasif. Seperti itu. Kelompok ya. Oke, jadi saya catat Bu Merinnya di sini ada modelnya akan lebih variatif ya, lebih beragam. Juga tadi yang disinggung di catatan observasi juga ya, ada alokasi waktu itu akan mungkin dari awal ya ke murid ya. Dan juga ini ada yang menarik juga itu apa? Yang tadi itu apa Bu, tadi yang ketiga itu selain alokasi ya kelompok ya, pengondisian kelompok gitu, yang tadi memang yang saya lihat teman saking antusiasnya mungkin ya itu luar biasa sekali. Ada juga mungkin ada beberapa siswa yang memang terlihat kurang aktif ya Bu Merin ya, itu pengembangannya ke sana. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Ujang mungkin ada refleksi dan umpan balik terkait diskusi ataupun coaching untuk pasca observasinya. Silakan Pak Ujang, mangga. Terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Indra, Ibu, bahwa sudah dilakukan proses coaching sebagai tindak lanjut dari pasca observasi ya. Observasi. Proses coaching ini bagian dari proses supervisi sebetulnya. Jadi supervisi, kemudian pra dan paskanya dilakukan dengan proses coaching. Kenapa mesti dikembangkan proses coaching? Sebab coaching itu menjadikan antara yang supervisi atau dalam coaching ini disebut coach dengan si coaching, supervisor dengan yang disupervisi itu setara. Jadi tidak memposisikan bahwa lebih tahu segalanya. Begitu pula sebetulnya dalam supervisi itu yang selama ini memang ada sedikit mungkin kekeliruan, sehingga kadang-kadang guru kalau mendengar kata supervisi itu seperti sesuatu yang menakutkan luar biasa gitu. Padahal kegiatan supervisi ini ya kegiatan biasa aja, tidak menjadi persoalan kita ngajar kemudian ada yang nular gitu ya. Ya apa bedanya kita ngajar kemudian ada CCTV. Ya hanya sekarang mungkin untuk saat ini sebagian sekolah belum terfasilitasi untuk memonitor kegiatan itu di CCTV, sehingga si kepala sekolah atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah itu hadir di dalam kelas. Sebetulnya supervisi itu kan bukan untuk menilai ini aja sudah baik, ini benar, ini salah, bukan. Sebab begini, Ibu mapelnya bahasa Sunda. Sebaik-baik saya ngajar bahasa Sunda, sebaik apapun tidak akan pernah lebih baik daripada Ibu. Sebab saya bukan kualifikasi bahasa Sunda, saya matematika. Makanya kalau supervisi itu prinsipnya adalah untuk
menilai bagus atau tidak untuk menilai itu tidak bijak. Bagaimana mungkin saya lebih tahu tentang menyampaikan bahasa daripada itu. Nah, seorang kepala sekolah kan juga kualifikasinya tertentu. Betul. Nah, sehingga supervisi itu adalah sekedar untuk menggali informasi. Bagi kepala sekolah ada salah satu tugas yang dilakukan untuk pembelajaran dan menggali informasi. Kemudian saat dialog dengan proses coaching, apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh guru itu coba diungkapkan. Kalaupun ada kekurangan, biarlah guru itu yang menyadari sendiri. Betul. Nah, gitu. Tadi Pak Ina sudah bagus dari awal bagaimana perasaan ibu, apakah untuk ibu kan sudah baik, apa yang masih kurang. Sebab kita pun tahu bahwa yang tidak berjalan dari perencanaan adalah ini nih, pasti lebih tahu guru itu. Sebab dia sudah memproyeksikan apa yang akan terjadi itu saat sebelum kelas itu. Dengan RPP ini siswa akan begini sehingga kalau ada hal yang dirasa kurang sebetulnya yang paling tahu adalah gurunya itu sendiri. Betul. Makanya tidak bijak yang sudah mengatakan ini kurangnya di sini gitu. Yang lebih tahu gurunya itu. Nah, kekurangan itu juga dicari kenapa. Nah, coba gurunya di stimulus gitu biar tahu di sini Pak kurangnya, kenapa itu jadi kurang, mungkin saya ini gitu. Seperti tadi saking keasikan dan sebagainya yang 2 jam itu seperti tidak cukup gitu ya. Kenapa seperti itu gitu ya, padahal di perencanaan itu tuh harusnya udah cukup itu dari awal sampai penutup itu cukup. Kenapa terjadi gitu ya? Mungkin tadi mungkin karena terlalu melayani aktivitas siswa yang luar biasa dan tadi oleh Pak Indra, terus gimana ke depan agar tidak terjadi seperti itu. Ibu akan mencoba bahwa perencanaan itu harus cukup dalam 2 jam pelajaran. Paling itu tadi bisa terus digali itu apa yang ibu lakukan agar itu cukup. Misalnya mungkin 2 jam sampai lebih itu mungkin tujuan pembelajarannya terlalu banyak. Bisa ada 3, saya cukup 2 aja nanti untuk pertemuan itu. Nah, bisa digali ke arah sana. Nah, tadi udah solusinya, saya akan berusaha untuk itu 2 jam. Nah, Pak Indra sebetulnya bisa lebih menggali. Udah bagus, saya proses coaching pasca observasi ini udah bagus, dan mudah-mudahan bahwa Pak Indra dan rekan-rekan yang ada di sini nanti yang dipercaya oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi juga bisa mengembangkan komunikasinya dengan proses coaching. Gitu ya. Sebab coaching itu ya setara Bu, tidak memposisikan di supervisi itu lebih tahu tidak. Gitu. Dan sebab supervisi itu tugas kepala sekolah, tapi boleh didelegasikan pada saat kepala sekolah memang tidak bisa melaksanakan atau berhalangan. Dan yang berhak mensupervisi itu setidak-tidaknya punya golongan yang setara. Gitu. Pak Indra di sana golongan 9 P3K ya? 3 PNS golongan 3A Pak. 3A. Nah, nggak bisa Pak Indra mensupervisi golongan 3B. Tapi untuk yang sama golongan 3A boleh gitu. 3C, ke 3B, ke 3A boleh, ke 3C boleh. Nah seperti itu. Namun tidak berarti bahwa emangnya 3C akan lebih bagus dari 3A. Bukan karena itu mah normatif. Normatifnya seperti itu. Ya, guru yang sudah mengajar 20 tahun seperti saya 20 tahun tidak berarti bahwa lebih bagus daripada guru matematika yang baru dianggap, belum tentu. Gitu ya. Jadi kenapa mesti yang golongan lebih tinggi atau setara, bukan berarti memang bahwa jaminan itu lebih bagus tidak. Tapi memang ya regulasi mengatakan seperti itu. Ada regulasi, mungkin Pak ya? dari etika kedinasan Iya, betul. Barangkali itu Ibu, Pak Indra, itu ya sudah bagus. Saya apresiasi prosesnya sudah berjalan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ujang atas umpan balik dan refleksinya. Terima kasih juga Bu Merin. Mungkin supervisi akademik dengan pola pikir coaching ini sudah selesai Pak ya. Oke, terima kasih Bu Merin, Bapak. Kita sudahi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.